Kali ini kita akan membahas beberapa masalah yang dihadapi dalam budidaya tanaman tebu. Permasalahan ini diambil dari beberapa jurnal. Jurnal yang pertama adalah uji efektivitas jamur antagonis Trichoderma sp dan Glycolidium sp untuk mengendalikan penyakit pokah bung Fusarium moniforme pada tanaman tebu. Masalah yang dihadapi dalam jurnal itu adalah tanaman tebu sering mengalami serangan penyakit pokah bung, yaitu pembusukan pada batang dan pucuk tanaman akibat infeksi jamur Fusarium moniforme. Penyakit ini menyebabkan kerusakan jaringan, menghambat pertumbuhan, dan menurunkan hasil serta rendemen gula secara signifikan. Penyelesaian yang diuji dalam jurnal ini, penelitian ini menguji menggunakan dua jenis jamur antagonis, yaitu Trichoderma sp dan Glycolidium sp sebagai pengendali hayati. Kedua jamur tersebut dikenal mampu melawan patogen melalui kompetisi ruang, mikoparasitisme, dan produksi senyawa anti jamur alami. Proses pengujian dilakukan secara in vitro untuk mengamati interaksi langsung antara jamur antagonis dan patogen target. Penggunaan agen hayati seperti ini juga dinilai lebih baik, aman bagi lingkungan dan kesehatan manusia dibandingkan fungisida sintetis. Dalam pengujian laboratorium dan ruang kaca, kombinasi jamur antagonis pada konsentrasi 10⁶ conidial per mililiter mampu menurunkan kejadian penyakit dari 100% pada kontrol menjadi 44,44% dan tingkat keparahan penyakit turun drastis dari 93,30% menjadi 6,67%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Trichoderma sp dan Glycolidium sp efektif menekan pertumbuhan Fusarium moniforme. Di antara keduanya, Trichoderma sp menunjukkan tingkat antagonisme paling tinggi. Jurnal yang kedua berjudul Hama Penggerek Tebu dan Perkembangan Teknik Pengendaliannya. Masalah yang dihadapi pada jurnal ini adalah serangan hama penggerek batang tebu yang menyerang jaringan dalam batang tebu. Serangan hama ini menyebabkan terganggunya aliran nutrisi, pembusukan batang, dan penurunan rendemen gula secara drastis. Keberadaan hama ini juga sering luput dari pengamatan karena berada dalam jaringan tanaman. Penelitian ini mengkaji beberapa metode pengendalian hama penggerek tebu, di antaranya adalah penggunaan insektisida kimia, alternatif biologis, pemanfaatan jamur, teknologi pheromone seks, dan teknis kultur teknik seperti penanaman varietas tahan, rotasi tanaman, dan sanitasi kebun. Hasil penelitian menunjukkan dari berbagai teknik yang dikembangkan, pengendalian hayati terbukti lebih efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang, karena mampu menekan populasi hama tanpa mencemari lingkungan. Kombinasi antara pelepasan parasitoid, penggunaan varietas tahan, dan monitoring berbasis feromon menjadi pendekatan yang direkomendasikan dalam program pengendalian hama terpadu atau PHT. Selanjutnya adalah jurnal ketiga, yaitu pengaruh perubahan iklim terhadap produksi dan rendemen tebu di Kabupaten Malang. Masalah yang dibahas dalam jurnal ini adalah perubahan iklim global telah memicu ketidakpastian cuaca yang berdampak langsung terhadap sektor pertanian, termasuk tanaman tebu. Di Kabupaten Malang, gejala seperti naiknya suhu udara, pergeseran musim hujan, dan fluktuasi kelembapan menyebabkan keterganggunya siklus pertumbuhan tebu. Penyelesaian dalam jurnal ini, penelitian ini menganalisis data iklim seperti suhu, curah hujan, dan kelembapan, dan hasil panen tebu selama beberapa tahun terakhir menggunakan metode regresi statistik untuk mengetahui pola pengaruhnya. Pendekatan ini ditujukan untuk memetakan wilayah yang paling rentan dan menentukan faktor iklim yang paling dominan terhadap penurunan produksi dan rendemen. Selain itu, beberapa strategi adaptasi juga dipertimbangkan seperti pemilihan varietas tahan stres iklim, perubahan jadwal tanam, dan manajemen irigasi yang lebih responsif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa suhu udara dan curah hujan yang tidak menentu sangat mempengaruhi hasil panen dan kualitas tebu. Produksi menurun pada tahun-tahun dengan musim kering, berkepanjangan, dan atau curah hujan ekstrim di luar musim tanam. Rendemen pun cenderung lebih rendah ketika hujan berlebih terjadi menjelang panen. Hal ini mengidentifikasikan perlunya sistem pengeringan dini, iklim, dan penyesuaian pola budidaya untuk menjaga stabilitas produksi tebu di daerah terdampak perubahan iklim seperti Malang. Selanjutnya adalah jurnal keempat, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi produksi tebu di Kecamatan Wagir. Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar dalam budidaya tebu karena didukung oleh kondisi agroklima yang cukup sesuai, seperti suhu harian yang relatif stabil, kelembapan yang baik, dan lahan-lahan pertanian dataran menengah hingga rendah yang cocok untuk pertumbuhan tanaman tebu. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi produksi tanaman tebu di Kecamatan Wagir adalah kualitas dan sumber benih. Di Kecamatan Wagir, sebagian petani masih menggunakan bibit yang berasal dari kebun sendiri tanpa proses seleksi yang ketat.
Selain benih, pengolahan lahan dan teknik penanaman sangat berpengaruh. Beberapa petani di Wagir masih mengandalkan sistem pengolahan lahan tradisional tanpa memperhatikan kedalaman bajak, tata letak barisan, atau sanitasi lahan bekas tanaman sebelumnya. Faktor selanjutnya adalah pemupukan, yang juga menjadi salah satu faktor penentu penting dalam keberhasilan budidaya tanaman tebu. Faktor selanjutnya juga ketersediaan dan pengolahan air merupakan faktor krusial lainnya, meskipun sebagian lahan di Kabupaten Wagir memiliki akses ke sumber air irigasi, tetapi banyak juga petani masih mengandalkan hujan sebagai sumber utama air tanaman. Serangan hama dan penyakit turut mempengaruhi produksi tebu di Kecamatan Wagir. Hama seperti penggerek batang, penggerek pucuk, dan wering hitam sering menyerang pada fase vegetatif tanaman. Secara keseluruhan, produktivitas tebu di Kecamatan Wagir merupakan hasil interaksi dari banyak faktor seperti teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Peningkatan hasil tidak bisa dicapai hanya dengan satu pendekatan tunggal, melainkan melalui integrasi dari berbagai strategi, pendekatan budidaya presisi, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan, penggunaan kapasitas petani, serta dukungan kebijakan dan pasar yang berpihak kepada petani kecil harus menjadi fokus utama dalam program peningkatan produksi tebu di kedepannya. Selanjutnya adalah jurnal kelima yang berjudul Penentu Lama Waktu Kelembapan Tanah Sebelum Panen yang mempengaruhi rendemen tebu. Masalah yang dibahas pada jurnal ini adalah rendemen tebu. Presentasi gula yang dihasilkan dari proses penggilingan seringkali dipengaruhi oleh kondisi tanah sebelum panen, khususnya tingkat kelembapan. Banyak petani yang belum tahu bahwa waktu antara penyiraman terakhir atau hujan dengan saat panen bisa mempengaruhi kadar air dalam batang tebu, yang pada akhirnya menurunkan kadar gula. Penyelesaian yang diuji dalam jurnal ini mengamati berbagai interval waktu antara kondisi tanah lembab dan waktu panen, mulai dari 0 hingga 14 hari. Tanah yang terlalu lembab menjelang panen dapat menyebabkan batang tebu mengandung air berlebih, yang menyebabkan rendemen menurun. Dengan menggunakan metode pengukuran kadar air tanah dan analisis laboratorium terhadap kandungan sukrosa, peneliti mencoba menentukan waktu ideal agar tanaman berada dalam kondisi optimal untuk dipanen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu ideal antara kondisi tanah lembab terakhir dan panen adalah sekitar 7 hari. Pada interval ini, kelembapan tanah mulai menurun sehingga batang tebu memiliki keseimbangan kadar air gula yang baik. Panen yang dilakukan terlalu cepat setelah tanah lembab cenderung menghasilkan rendemen lebih rendah karena tingginya kadar air dalam batang. Sebaliknya, panen yang dilakukan terlalu lama setelah tanah mengering juga menyebabkan penurunan kualitas karena penurunan aktivitas metabolisme tanaman.